Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, saya juga baru baru paham tentang saham ini baru beberapa bulan yang lalu. Untungnya ketemu dengan websitenya Bapak ya. Nah, Pak Rudi ada kebetulan kameranya nggak? Ada kameranya nggak? ada Pak kelihatan. Oh ya kelihatan ya. Oke silakan. Ya, kebetulan umur saya baru 29 Pak. Nah, baru sadar juga. Nah, karena saya baru masuk juga, ya nggak beda jauh lah sama Bapak atau Pak Lekong Hong ya, umur 30. Nah, yang saya pikirkan gini Pak, kira-kira di umur berapa Pak untuk anak-anak ini, anak saya Pak, saya mau ajarkan gitu ya, Mm-mm. ajarkan betul-betul ya mulai dari laporan keuangan segala macam gitu, yang dimana nanti untuk proses jangka panjang Pak. Nah, di sini saya Ya. pengen tahu juga Bapak sendiri gimana Pak dengan anak-anak Bapak, mungkin apakah terjun di saham juga atau kira-kira gimana Pak? Itu aja sih Pak. Ya, Terima ya. kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Ini adalah materi yang menarik dan memang di kelas yang advance saya juga sudah sharing kan di videonya itu di bagian akhir. Jadi begini, eh, pemikiran saya adalah begini. Memang kita ini rata-rata investor saham di Indonesia itu agak telat ya. Saya sendiri juga baru belajar pasar modal itu ya pas lulus kuliah pada usia 22 tahun, 23 tahun seperti itu. Jadi ketika kan katanya Warren Buffett mulai umur 11 ya, waktu masih anak-anak seperti itu. Wah, kita udah telat sekali seperti itu. Jadi kayaknya sih, kayaknya kalau misalnya cita-cita saya pengen masuk jadi sampul majalah Forbes, ya nggak akan kesampaian. Kecuali kalau saya panjang umur, kan gitu. Kenapa Warren Buffett kaya? Ya karena beliau panjang umur. Sekarang umurnya udah 90 tahun. Kalau kita ketemu beliau ketika dia masih umur 30, ya mungkin ya masih biasa-biasa saja. Seperti itu, kan gitu. Nah, jadi kalau anak kita mulai lebih awal, pada usia 12 tahun misalnya, nanti pada usia 32 tahun, berarti kan dia udah 20 tahun tuh pengalamannya. Harusnya dia udah jadi sultan. Dia udah kaya raya gitu. Dan kalau anak kita kaya raya, ya kita sebagai orang tuanya bangga kan? Kan gitu. Siapa tahu dia bisa akuisisi perusahaan segala macam lalu nyalon jadi presiden deh kan gitu. Nah kayak gitu. Nah tapi begini Pak, saya juga sudah sampaikan. Jadi memang begini, kita jangan langsung ngajalin anak-anak kita itu ROE, PBV, PER segala macam. Enggak, kita ajarin dulu basicnya dulu. Investasi itu apa sih? Dan kadang-kala orang juga masih suka-suka salah kaprah loh. Investasi itu dianggapnya begini. Kalau saya saya punya beli saham itu tujuannya nanti buat beli rumah, buat beli kapal pesiar, buat jalan-jalan keliling dunia, bukan begitu, Pak. Itu kalau itu namanya tabungan. Tabungan dengan investasi itu beda. Kalau menabung kita ngumpulin duit agar nanti kita bisa beli sesuatu yang harganya tidak terjangkau kalau kita nggak nabung sebelumnya seperti itu. Tapi kalau investasi tujuannya adalah kita ngumpulin duit secara terus-menerus sehingga aset kekayaan kita bertambah. Net worth kita bertambah. Tahun ini kita punya aset 100 juta, tahun depan mungkin jadi 200 juta, setelah 10 tahun jadi 1 miliar, setelah nanti kita pensiun udah tua, udah umur 70, 80, kita udah punya duit ratusan miliar, udah nggak usah mikir pusing lagi kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Investasi adalah untuk menambah kekayaan kita dalam bentuk aset, dalam bentuk angka-angka, tapi bukan untuk beli apa, bukan. Jadi kalau misalnya Anda mau beli mobil segala macam, itu pakai duit yang lain lagi. Jadi ke anak kita juga kita harus edukasi seperti itu. Anak saya yang pertama perempuan usianya saat ini 8 tahun. Dan dia sudah lancar, ya sudah bisa membaca dan segala macam. Dan saya ya sudah bisa ngajarin sedikit-sedikit. Tapi nggak langsung juga soal baca laporan keuangan. Enggak, dia nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe Pak. 8 tahun itu ya jangankan suruh ngitung. Kadang kala suruh pembagian perkalian aja pusing kan dia. Masih kelas 3 SD, seperti itu. Tapi saya kasih contoh paling gampangnya aja gini lah. Sekarang ini ya itu. Actually setelah saya webinar ini saya sama keluarga itu mau pergi ke menginap di salah satu hotel di Bandung ya. Karena anak-anak pengen berenang seperti itu. Dan kalau misalnya hotel yang bintang 5 seperti itu kan ada ini apa namanya minibar yang isinya itu teh botol, wafer, cemilan
Yang kalau misalnya kita beli di situ, nanti kita kena charge 50.000 belum termasuk pajak and service. Ya, untuk teh botol yang kalau kita beli di Alfamart harganya cuma 5.000. Jadi apa yang kita lakukan? Sebelum kita check in, kita ke Alfamart dulu. 50.000 itu dapat banyak. Nggak cuma dapat teh botol satu, seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Barangnya sama, tapi duitnya jauh lebih murah. Saya jelasin itu ke anak. Konsep value investing kan seperti itu. Ya nggak? Beli barang-barang yang bagus tapi pada harga yang murah. Kalau ada dua barang yang persis sama, yang satu harganya 2.000, yang satu harganya 1.000, ya kita beli yang harganya 1.000 ini. Seperti itu. Hal itu yang saya kemudian sampaikan berulang-ulang. Anak-anak saya gara-gara nonton YouTube setiap hari ribut minta iPhone, iPad. Ya papa tunjukin lah. Nih papa aja itu pakainya Vivo gitu loh. Ngapain kamu pakai handphone mahal-mahal seperti itu gitu loh. Papa kalau mau papa bisa beli laptop handphone segala macam yang mahal, tapi buat apa? Apa gunanya? Ujung-ujungnya buat nonton YouTube juga, untuk lo channel-channel yang ketawa-ketawa makan-makan itu Korea itu seperti itu gitu kan, sama kamu joget-joget. Ngapain pakai handphone yang harganya 20 juta kalau cuma buat gitu doang kan gitu. Seperti itu. Kemudian saya pikir ya Pak ya, paling lambat atau sekaligus paling cepat, biasanya anak-anak ini baru bisa kita mulai ajarin segala macam laporan perhitungan segala macam pas mereka SMP lah. SMP. Kalau misalnya masih SD itu kan elementary school ya, masih pendidikan dasar banget. Mereka harus yang dasar-dasar juga gitu kita ngajarinnya gitu. Jangan yang advance. Nanti kalau misalnya udah masuk SMP, ya tentu saja mereka sudah bisa baca, sudah bisa berhitung, sudah mengerti logika matematika, sudah mengerti logika ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan seterusnya. Baru ketika itu kita bisa ajarin lebih advance. Tapi untuk sementara ini ketika mereka masih SD ya, yaitu ajarinya yang hal-hal yang tadi saya sampaikan, harga barang segini, barang murah segitu, seperti itu. Nanti begitu mereka SMP, kita bikin satu rekening atas nama kita dulu, karena mereka kan belum punya KTP ya, seperti itu ya. Kita masukin duit, ya nggak usah banyak-banyak lah, 10 juta, 20 juta, seperti itu. Lalu nih, kamu coba mulai trading saham, seperti itu. Kamu mulai coba beli saham berdasarkan petunjuk-petunjuk yang Papa sampaikan, tapi yang membuat keputusan beli dan jual itu kamu sepenuhnya. Papa nggak akan ngarahin sama sekali. Itu nanti ketika mereka SMP kelas 1. Jadi mereka punya rekening yang meskipun atas nama kita sebagai orang tuanya, tapi mereka yang melakukan transaksinya. Perhitungan saya, kalau misalnya seorang anak sudah mulai belajar praktek, jadi jangan juga cuma ngajarin tapi nggak praktek ya. Dan duit 20 juta, 10 juta yang kita kasihin ke anak itu juga harus dianggap sebagai duit hilang. Ya karena kemungkinan besar pasti rugi kan? Namanya masih belajar toh, ya toh? Nanti dia belinya bags ya, lak ya, tram, bumi, kan kayak gitu. Ngapain beli itu BNI lama naiknya kan gitu. Wajar Pak, anak kecil Pak. Jadi kita juga nanti kalau misalnya rugi, oh nggak apa-apa, Papa setor lagi, kan gitu. Itu biaya belajarnya Pak. Tapi perhitungan saya, kalau misalnya dia sudah mulai ketika SMP, pas usia kuliah harusnya dia sudah cukup berpengalaman, sudah hati-hati, sudah mengerti banyak hal, dan ketika umur 20-an, dia sudah benar-benar mandiri. Habis itu kita bisa bilang sama dia, dulu kan kamu pinjam duit sama Papa, ya kan? Sekarang Papa minta bunga 12% per tahun. Langsung transfer ke rekening Papa, seperti itu. Ya, jangan pikir duit yang Papa kasihin itu gratis, enggak. Kamu harus bayar suatu hari nanti, kalau memang kamu sudah sukses. Kalau sekarang enggak, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Mari.